Bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang umum diterapkan di berbagai negara. 1. Konvensi Hak Anak. Konvensi ini memberikan panduan tentang hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang mempengaruhi mereka. 2. Undang-Undang Perlindungan Anak. Banyak negara memiliki undang-undang khusus yang menerapkan hak-hak dan perlindungan khusus bagi anak-anak. Undang-undang ini biasanya mencakup aspek-aspek seperti perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian. Yang ketiga, sistem peradilan anak. Sistem peradilan anak yang adil dan berpihak pada pentingnya terbaik anak sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang sangat terlibat dalam sistem peradilan. Sistem ini menetapkan rehabilitasi terhadap hukuman serta melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan. 4. Lembaga Perlindungan Anak. Terdapat lembaga-lembaga khususnya yang bertugas untuk melindungi hak-hak anak dan menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap anak. Lembaga Hak Asasi Manusia dan Lembaga Khusus Perlindungan Anak. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran hukum. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak. Pendidikan hukum tentang hak-hak anak dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dan melindungi hak-hak anak. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak berada pada pasal ketiga Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tujuannya menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dasar-dasar pelaksanaan hukum anak. Yang pertama, dasar filosofis sesuai dengan Pancasila, dasar etis sesuai dengan profesi, dasar yuridis sesuai hukum yang tertulis atau perundang-undangan 1945. Cara pelaksanaan perlindungan anak yang pertama merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Yang kedua, harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum. Yang ketiga, secara rasional, positif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, bermanfaat untuk yang bersangkutan. Yang kelima, mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur. Yang keenam, tidak bersifat insidental atau kebetulan. Yang ketujuh, melaksanakan respon keadilan yang restoratif. Yang kedelapan, tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Yang kesembilan, anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kesepuluh, berdasarkan citra. Yang kesebelas, berwawasan bermasalah dan bukan wawasan target. Yang ke-12, tidak merupakan faktor kriminalogen dan hukum faktor viktimogen. Tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Yang pertama, pemerintah dan negara. Yang kedua, orang tua dan keluarga. Yang ketiga, masyarakat seperti sekolah dan tetangga. Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 20, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang tanggung jawab pemerintah dan negara. Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 21, 22, 23, dan 24. Tanggung jawab terhadap masyarakat berada di pasal 25. Orang tua pasal 26. Identitas anak berada pada pasal 27. Pendidikan berada pasal 28 dan 29. Hak asuh anak
terdapat pada pasal ke-30. Perlindungan yang bersifat yuridis dibagi menjadi dua, yaitu bidang hukum politik dan bidang hukum keperdataan. Yang kedua, perlindungan yang bersifat non-yuridis terbagi menjadi tiga, bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Asas-asas perlindungan anak. Asas perlindungan anak. Satu, kepentingan terbaik anak. Yang kedua, non-diskriminasi. Yang ketiga, hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang. Yang keempat, partisipasi. Yang kelima, perlindungan khusus bagi anak. Yang keenam, kepastian hukum. 4, kategori anak menurut Muhammad Joni. Yang pertama, kelangsungan hidup. Surah dan tafsir tentang Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat pada surah Al-Isra ayat ke-31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu auladakum khaysayata imlak nahnu narzukuhum wa iyyakum inna taqlamun kana khitak kabiro, yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Tafsir dari ayat tersebut, kemudian Allah melarang kaum muslimin membunuh anak-anak mereka, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa suku dari bangsa Arab jahiliyah. Mereka menguburkan anak-anak perempuan karena dianggap tidak mampu mencari rezeki dan bahaya menjadi beban hidup saja. Mereka dengan anak laki-laki yang sanggup mempunyai kemampuan untuk mencari harta, berperang, dan menjaga kehormatan keluarga. Anak perempuan dipandang hanya akan memberi malu karena bisa menyebabkan kemiskinan dan menurunkan martabat keluarga karena kawin dengan orang yang tidak sederajat dengan mereka. Apalagi dalam berperangan, anak perempuan tentu akan menjadi tawaan sehingga tidak mustahil akan mengalami nasib yang hina lantaran menjadi budak. Oleh karena itu, Allah melarang kaum muslim meniru kebiasaan jahiliyah tersebut dengan memberikan alasan bahwa rezeki itu berada dalam kekuasaannya. Dia yang memberikan rezeki kepada mereka. Apabila dia kuasa memberikan rezeki kepada anak laki-laki, maka dia kuasa pula untuk memberikannya kepada anak perempuan. Allah menyatakan bahwa takut pada kemiskinan itu bukanlah alasan untuk membunuh anak-anak perempuan mereka. Di akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa membunuh anak itu adalah dosa besar, karena hal itu menghalangi tujuan hidup manusia. Tidak memberikan anak itu hidup berarti memutuskan keturunan, yang berarti pula menempas kehidupan manusia itu sendiri dari muka bumi. Hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini menggambarkan betapa besarnya dosa membunuh anak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia bertanya, "Wahai Rasulullah, doa manakah yang paling besar?" Rasulullah menjawab, "Bila engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah itulah yang menciptakanmu." Saya bertanya lagi, kemudian dosa yang mana lagi? Rasulullah menjawab, "Bila engkau membunuh anakmu karena takut anak itu makan bersamamu." Saya bertanya lagi, kemudian dosa yang mana lagi? Rasulullah menjawab, "Engkau berzinah dengan istrimu, tantanganmu." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di samping itu dapat dikatakan bahwa tindakan membunuh anak karena takut kelaparan adalah termasuk berburuk sangka kepada Allah. Bila tindakan itu dilakukan karena takut malu, maka tindakan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena mengarah pada upaya menghancurkan kesinambungan keeksistensi umat manusia di dunia. Selain mengungkapkan kebiasaan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah, ayat ini juga mengungkapkan tabiat mereka yang sangat bakhil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan anak di Indonesia, termasuk hak-hak anak, perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak secara umum. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Tanggung jawab pemerintah dan negara. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 21, 22, 23, 24 berbunyi, Pasal 21, pasal ini mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan anak. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan program yang mendukung perlindungan anak, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Pasal 22, pasal ini mengatur tentang tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkebutuhan khusus. Negara harus memberikan perlindungan dan dukungan khusus bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk anak dengan disabilitas atau kondisi khusus lainnya. Pasal 23, pasal ini mengatur tentang tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi anak yang terancam atau menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Negara harus memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang berisiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi seksual, perdagangan anak, atau bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Pasal 24, pasal ini mengatur tentang tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Negara harus memberikan perlindungan, pemulihan, dan rehabilitas bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, serta memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan anak dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik anak. Undang-Undang tentang Masyarakat Pasal 25, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tidak secara spesifik dijelaskan dalam hasil pencarian tersedia, namun secara umum tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak seringkali mencakup partisipasi masyarakat. Pasal 25 menjelaskan secara umum tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak seringkali mencakup partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan mempromosikan kesejahteraan anak. Masyarakat diharapkan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan memberikan perlindungan serta mendukung yang diperlukan bagi perkembangan optimal anak-anak. Orang tua. Pasal 26 dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tidak secara spesifik dijelaskan dalam hasil pencarian tersedia, namun secara umum tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak seringkali mencakup aspek-aspek berikut. 1. Pemenuhan kebutuhan dasar. 2. Pengasuhan dan pendidikan. 3. Perlindungan dan keamanan. 4. Pengembangan potensi. 5. Keterlibatan dalam kehidupan anak-anak. Identitas anak. Pasal 27 dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang identitas anak. Informasi spesifik mengenai pasal 27 tidak tersedia dalam hasil pencarian yang ada. Namun secara umum, identitas anak mencakup informasi yang mengidentifikasi anak secara jelas, seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, serta informasi lain yang diperlukan untuk mengenali dan melindungi hak-hak anak.
Sementara itu, pasal 28 dan 29 dari undang-undang tersebut mengatur tentang pendidikan. Pasal-pasal ini mungkin menguraikan hak-hak pendidikan anak, kewajiban negara dalam menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan anak. Hak asuh pasal 30. Pasal 30 dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Namun secara umum, hak asuh dalam konteks pelindungan anak mengacu pada hak dan kewajiban orang tua atau wali untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak. Hak asuh dapat mencakup berbagai aspek seperti pengasuhan, keputusan medis, pendidikan, dan keamanan anak.